Kembali lagi bersama saya Tasya Sabrina Simbolon dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan mengenai desain pembelajaran. Yang pertama itu kita terlebih dahulu mengerti atau mengetahui apa sih desain pembelajaran itu. Nah, desain pembelajaran yang berasal dari kata desain dan pembelajaran atau belajar, yang artinya desain dalam bahasa Inggris, yang berarti perencanaan. Sedangkan belajar atau pembelajaran adalah suatu proses berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah laku dalam bersikap, berpikir, maupun berbuat. Nah, apa sih desain pembelajaran itu? Secara sederhana, desain pembelajaran atau instruksional adalah suatu rancangan yang sistematis atau sistemik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Desain pembelajaran juga berarti praktek menciptakan pengalaman pembelajaran yang membuat peroleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih efisien, efektif, dan menarik. Menurut Reiser dan Dempsey, desain pembelajaran adalah sebagai proses yang sistematis yang digunakan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan dapat diandalkan. Ada pula menurut William J. Rothwell, yaitu desain pembelajaran bukan hanya sekedar menciptakan pembelajaran, tetapi berupa merumuskan tujuan, menentukan topik, menentukan strategi pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan lain sebagainya. Setelah kita ketahui pengertian dari perencanaan dan desain pembelajaran, maka dapat pula diketahui fungsi-fungsinya. Apa sajakah fungsi-fungsi dari desain pembelajaran tersebut? Nah, di sini saya akan memberikan poin-poin fungsi dari desain pembelajaran. Nah, yang pertama itu fungsinya itu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Yang ketiga, mengembangkan sistem belajar mengajar. Yang keempat, menghasilkan sumber belajar. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pembelajaran atau instruktur, guru, atau dosen. Yang keenam, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang ketujuh, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang ke-8, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ke-9, menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Dan yang ke-10, sebagai sarana menghasil sumber belajar. Setelah kita mengetahui mengenai fungsinya, maka dapat diketahui pula pentingnya dari perencanaan dan desain pembelajaran. Apa sajakah poin pentingnya? Yang pertama itu ada diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan dengan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapai tujuan. Yang kedua itu dapat dilakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan. Juga tentang hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang dihadapi. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang terbaik atau the best alternatif, atau kesempatan memiliki kombinasi cara yang terbaik atau the best combination. Yang keempat itu dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan atau sasaran maupun kegiatan usaha. Yang kelima, ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja atau organisasi termaksud ke dalam pendidikan. Yang keenam itu dapat lebih bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran baik guru maupun murid atau mahasiswanya. Yang ketujuh itu membantu guru memperjelaskan pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapai tujuan pendidikan. Yang kedelapan, membantu dalam rangka mengenai kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi agar siswa tersebut ingin belajar atau lebih giat lagi belajar. Yang ke-9,
menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan oleh guru tersebut. Oke, di sini saya akan menyimpulkan dari uraian yang saya jelaskan. Nah, yang pertama itu fungsinya. Fungsi perencanaan dan desain pembelajaran adalah sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, pentingnya perencanaan dan desain pembelajaran adalah diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan dengan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapai tujuan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pemaparan materi yang saya jelaskan, saya minta maaf. Terima kasih.